sejarah masa lalu Indonesia seperti Kerajaan Majapahit, mungkin kita bisa sedikit tahu sejarah setelah keruntuhannya. Tapi pada saat Majapahit ini memiliki kekuasaan yang dikatakan hingga ke Myanmar sampai ke Vietnam, itu kita tidak menemukan interaksinya sama sekali. Kerajaan tersebut mempunyai kekuatan yang sangat besar, walaupun bukti-bukti secara antropologis memang ada, tapi bukti sejarahnya hilang semuanya. Ya mungkin saja ini dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu menghilangkan sejarah dan merubah dengan narasi-narasi yang mereka buat agar bangsa kita bisa dikuasai oleh mereka. Contohnya adalah beberapa hal yang janggal, seperti cerita Ken Arok yang membunuh Tunggul Ametung dan kemudian merebut istrinya, kemudian pemenggalan kepala Arya Wirabumi. Kita tidak mengerti ya, karena bukti itu pun hanya tulisan-tulisan sejarah. Tapi secara fakta setelah Majapahit ini runtuh dan masuknya Islam, memang kekerasan demi kekerasan dan perbudakan mulai terjadi di Indonesia. Majapahit adalah kerajaan besar. Kerajaan ini telah menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia, bahkan hingga ke Burma dan Vietnam. Namun, sekarang nasib sejarahnya sungguh tidak jelas. Prasasti di Gunung Butak yang diperkirakan dibuat pada tahun 1294 Masehi yang menyebutkan perjanjian antara Raden Wijaya dan Arya Wiraraja dalam usaha merintis dan membentuk kerajaan Majapahit. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa jika mereka memerintah di Pulau Jawa, kelak mereka akan membagi kerajaan dan wilayah mereka menjadi dua bagian dan masing-masing mendapatkan satu bagian. Kedua wilayah ini diharapkan akan saling melengkapi dan membantu demi kejayaan mereka berdua. Seiring waktu setelah keduanya bersatu, maka Majapahit berdiri dan memasuki masa keemasan. Masa itu adalah saat dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Di kemudian hari setelah Hayam Wuruk wafat, Majapahit benar-benar menjadi dua, yaitu bagian barat Majapahit Kedaton Kulon diberikan kepada putri dari Permaisuri Kusumawardhani, dan bagian timur yaitu Majapahit Kedaton Timur kepada Bre Wirabumi. Banyak literatur mengatakan bahwa Majapahit jatuh oleh Demak, padahal yang jatuh adalah Majapahit Kedaton Kulon. Dalam hal ini terlihat bagaimana Raden Fatsahelah melakukan suatu kesalahan besar terhadap ayah kandungnya, orang tua yang telah membesarkannya dari kecil, diasuh dengan kasih sayang, tetapi ketika sudah besar malah membalasnya dengan kejahatan. Tanpa ada masalah yang jelas, merebut dan menghancurkan kerajaan ayahnya, dan setelah dirunut dari mana asalnya, ternyata adalah akibat dari arahan gurunya yang mengatakan membunuh orang kafir itu tidak ada dosanya, walau itu orang tua sendiri. Kemudian ini ditulis dalam serat Dharma Gandul. Sebetulnya Brawijaya V mampu melawan anaknya itu, apalagi jika minta bantuan Majapahit Kedaton Timur. Namun ia tidak mau terjadi pertumpahan darah. Selain bikin malu, juga pasti bikin sengsara rakyatnya. Jika terjadi peperangan, akhirnya demi menghindari perang, raja yang sudah tua ini menyingkir dari istana Majapahit Kedaton Barat dan pergi menghilang ke daerah Banyuwangi saat ini. Sementara Majapahit Kedaton Barat hancur diserang Demak. Kemudian di bekas wilayah kerajaan itu muncul tokoh Joko Tingkir yang membentuk kerajaan Pajang, lalu Sultan Agung yang menjadi penguasa kerajaan Mataram. Nun jauh di sebelah timur Pulau Jawa, kerajaan Majapahit Kedaton Timur malah menjadi makmur, aman dan tentram. Sebagian catatan antara barat dan timur Majapahit ini dulu pernah terjadi perang, yaitu perang Paregreg.
Para Raton mencatat perang Paregreg, perang yang berangsur-angsur antara Wikramawardhana Bre Wirabumi terjadi pada tahun 1404 dan 1406. Pada perang yang pertama, perang dimenangi Bre Wirabumi, tapi perang yang kedua tahun 1406, Bre Wirabumi kalah, kepalanya dipancung dan ditanam desa Lung. Di atasnya dibangun Candi Grisapura. Perang ini berawal dari ketidaksetujuan Bre Wirabumi atas penunjukan Suhita Putri Kusumawardhani menjadi penguasa Majapahit. Penunjukan Suhita oleh Wikramawardhana tidak disetujui Bre Wirabumi karena walau anak dari seorang selir, dia merasa lebih berhak atas tahta Majapahit karena dia adalah satu-satunya anak lelaki dari Hayam Wuruk. Di kemudian hari, peristiwa ini dibuat cerita oleh Mataram dengan judul Minak Jinggo dan Damarulan. Semenjak kalah dari perang Paregreg ini, para keturunan Kedaton Trimur pindah ibu kota ke daerah Panarukan, dan di sana mereka membangun kerajaan Blambangan. Kerajaan ini maju pesat dan menjadi kerajaan yang besar. Namun waktu berjalan terus, pada tahun 1625 Mataram membutuhkan tentara untuk menyerang VOC Batavia. Maka di bawah perintah Sultan Agung, Mataram menggempur Blambangan dengan kekuatan 20.000 prajurit. Kerajaan Blambangan dilumpuhkan. Mataram membawa sekitar 5.000 prajurit Blambangan yang kemudian dipakai dalam penyerbuan kota Batavia. Diambil dari Thomas Stanford Raffles dalam Story of Java, halaman 509. Kita tahu bagaimana Sultan Agung gagal dalam menaklukkan Batavia, namun peristiwa ini dicatat dalam sejarah dan Sultan Agung jadi pahlawan nasional. Kerajaan Blambangan ternyata tetap berdiri dengan pindah ibu kota, yaitu ke Tawang Elit. Bagi Mataram itu tidak masalah karena mereka merasa telah berhasil menaklukkan Blambangan dan pasti akan datang lagi ke tempat itu jika perlu sesuatu. Dan hal itu terjadi di tahun 1635, 1636, dan 1640. Blambangan dirampok dan dijarah Mataram. Semua barang dan harta yang ada di istananya diambil dan penduduknya diambil juga untuk dijadikan budak. Dari Tom Pires Lombard 2008 halaman 171 menulis bahwa pada abad ke-15 dan 16 Pulau Jawa banyak memproduksi budak dan Blambangan merupakan salah satu pengekspor terbesar budak di Indonesia. Berbagai peperangan melawan ekspansi dari luar itu membuat pusat kerajaan Blambangan berpindah hingga 6 tempat, dimulai masa Arya Wiraraja di Lumajang, kemudian ke Panarukan, sekarang masuk ke Situbondo, dan ke Daung, sekitar Jember. Berikutnya pusat kerajaan semakin terdesak ke pedalaman Banyuwangi, yaitu di Macan Putih, Kecamatan Kabat, Lateng, Kecamatan Rogo Jampi, Ulu Pampang, Muncar yang terakhir di kota Banyuwangi. Karena seringnya diserang seperti itu, kemudian ibu kota Blambangan pindah ke Bayu, kemudian ke Macan Putih. Atas pertimbangan daerah Bayu dan Macan Putih terlindungi Gunung Raung dan Gunung Ijen. Di perbukitan sebelah barat Gunung Raung itulah kerajaan Macan Putih berdiri, dan istana terletak di puncak Gunung Raung. Dan setelah pindah ke sini, kerajaan ini pun bisa menikmati rasa aman dan ketenangan. Kerajaan Blambangan menjadi makmur lagi. Tapi masalah besar itu datang lagi pada tahun 1743. Raja Pakubuwono II dari Mataram menyerahkan Javas Ostuk dari sebelah timur Malang sampai ke Banyuwangi kepada VOC sebagai balasan atas pengembalian tahta yang direbut pemberontak. Penyerahan kawasan ini berdasarkan atas sebuah klaim teritorial. Di waktu penaklukan Mataram oleh Sultan Agung, saat itu Blambangan dijajah oleh kerajaan Mangwi, kerajaan yang terletak di Bali. Penguasanya saat itu bernama Gusti Kutabeda. Pada awalnya VOC tidak terlalu peduli dengan wilayah ini. Namun ketika Inggris mendekati Blambangan untuk berbisnis dengan membuka kantor dagangnya di Ulu Pampang, Banyuwangi, maka VOC langsung berniat mengambil wilayah ini.
Karena perdagangan Inggris di Blambangan membuat VOC ketakutan, wilayah diambil, dan pada bulan Juni 1766, Hoge Regering memutuskan untuk mengirim ekspedisi ke timur untuk mengambil wilayah ini 23 Maret 1767. Ekspedisi Belanda tiba di Banyu Alit. Pertempuran meletus. Ratusan laskar Blambangan dipimpin Gusti Kuta Beda terbunuh VOC. VOC menguasai benteng di Banyu Alit, Selat Bali, mulai dari Menang sampai Grajagan diblokir. Jatuhnya Banyu Alit membuat orang Blambangan asli menguasai wilayahnya kembali. Walaupun demikian, Indonesia akhirnya dijajah oleh Belanda. Banyak kerajaan-kerajaan yang tersebar di seluruh Nusantara, tapi semuanya takluk kepada pemerintah kolonial Belanda. Dan kemudian Indonesia resmi menjadi bangsa budak hingga hari ini, entah sampai kapan. Karena sekarang pun kita menjadi budak bangsa Arab dan budak Amerika Serikat.